Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali dan bersama saya Alfian dan juga Bung Dion di sini dan juga bersama Pak Andi Darussalam melalui sambungan Zoom. Dan saya kembali ke Pak Andi lagi. Halo Pak Andi. Saya ingin menyinggung saya kembali ingin menyinggung soal kedisiplinan terutama makanan. Dan sempat beberapa waktu lalu Sintayong pelatih timnas Indonesia meminta pemain senior bahkan untuk memotret makanan yang mereka makan untuk dikirim ke beliau supaya dilihat apa saja nih yang dikonsumsi oleh para pemain. Menurut pengalaman Anda nih, seperti apa makanan pemain timnas kita, Pak? Idealnya. Beda pelatih tentu beda cara di dalam menangani tim ya. Jadi saya menjadi tim manajer tuh mulai pelatihnya Peter Wish, kemudian mulai pelatihnya Ivan Kolev, Peter Riedel, Alfred Riedel itu berbeda-beda dalam cara menanganinya. Tapi umumnya mereka mencoba mengadaptasi juga kebiasaan daripada pemain-pemain Indonesia. Ya, jadi kita ini sebetulnya kan kalau misalkan lebih banyak protein daripada nasi umpamanya gitu kan, lebih bagus kasih dagingnya lebih banyak ini, tapi banyak kombinasi antara menu Indonesia dan kombinasi untuk physical fitness mereka itu mereka gabungkan lah itu baik Alfred Riedel, kemudian Peter Wish, Ivan Kolev yang selama ini saya pernah bersama-sama mereka. Kita lihat Sintayong, dia datang dengan nuansa yang lain lagi. Dia tentu ingin lihat karakter pemain-pemain Indonesia bagaimana cara makannya, menunya. Selama proses itu masih lama, artinya masih ada 1 tahun menuju ke Piala Dunia. Nanti ini itu bisa saja kita terima untuk melakukan perubahan dalam cara makan. Tetapi kalau umpamanya waktu dalam yang singkat sekitar 3 bulan, 6 bulan baru menangani itu, cukup sulit bagi pemain-pemain kita untuk bisa beradaptasi kan. Karena ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita tidak mungkin bisa samakan juga gitu. Kalau ada orang yang ya aneh-aneh lah. Pemain ini kita kan ada yang umpamanya pemain dari Papua itu ya kebiasaan makan siri, kalau dilarang ya nggak bisa juga, dia pergi curi-curi makan siri. Ya, umpamanya. Terus ada adik-adik yang dari Jawa ya, kalau nggak ada yang manis-manis, ada gudegnya nggak mau juga mereka kan gitu loh. Jadi 3 pelatih yang pernah saya bersama-sama, Peter Wish, Alfred Riedel dan Ivan Kolev, dia mencoba melakukan kombinasi itu gitu. Dia melakukan kombinasi itu. Jadi ada hari-hari tertentu menu yang bergizi tinggi itu diberikan. Ada hari-hari tertentu atau siang atau malam, pagi itu mereka tetap dengan menu-menu Indonesia kan gitu. Kalau orang barat kan breakfast kan nggak mungkin nasi goreng gitu loh kan. Breakfastnya ya tentu telur, roti, daging kan gitu loh. Orang Indonesia nggak makan nasi goreng, mie goreng gitu ya. Nggak makan katanya mereka kan itu juga mesti. Jadi saya kira bagus saja karena waktu masih kira-kira 1 tahun, bisa saja secara pelan itu menu-menu itu bisa disesuaikan dengan selera bagi pemain-pemainnya sendiri. Saya kira kalau dia pakai menu Korea kan paling enak, kita kan enak makan daging ya kan, sukiyaki, makan makanan Korea enak lah sebetulnya itu ya kan, kalau kita mau sesuaikan. Jadi saya nggak ada masalah kalau memang Sintayong mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sisi cara makan itu secara pelan-pelan. Dan saya kira Sintayong juga tidak menutup kemungkinan juga dia melihat menu-menu itu untuk mempelajari bagaimana dia mengkombinasikan antara menu orang-orang Indonesia yang biasa pemain-pemain sukai dengan menu yang akan dia berikan dengan gizi yang Bung Dion, ini kembali lagi soal makanan. Beberapa waktu lalu memang Sintayong sempat memberikan tugas kepada pemainnya untuk membocorkan istilahnya, membocorkan apa yang mereka makan selama di rumah.
menurut Anda ini positif kah untuk pemain kita? Ya tentu sesuatu yang positif. Sekali lagi saya kira apalagi kemarin kan sempat TC-nya itu virtual ya. Jadi karena tidak ada pertemuan tatap muka, langsung mereka dipusatkan di satu tempat, maka Sintayong ingin memastikan bahwa pemainnya mengonsumsi menu yang sehat tentunya. Ya. Tapi saya ingin memberi catatan, tadi Pak Andi mengatakan bahwa memang setiap pelatih, beliau kan punya pengalaman dengan 3 orang pelatih yang berbeda, lalu setiap pelatih biasa mengkombinasikan antara kebiasaan pemain, kemudian tetapi standarnya tentu sama, ya. Dan ini memang paling penting karena apa? Salah satu yang menjadi dalam tanda kutip ya titik lemah dari pemain-pemain kita adalah sering juga sudah banyak dianalisis adalah tentang asupan gizi ya. Asupan gizi. Ini memang persoalan mulai dari dalam kandungan ya sampai dengan pemain itu pada usia topnya sebagai atlet ya. Jadi kalau asupan gizi itu sejak dia dari rahim kemudian dan pola makan selanjutnya itu tidak diatur secara baik, ini memang berpengaruh pada kebugaran ya, kemudian ketahanan fisiknya, apalagi terus terang sepak bola adalah permainan yang membutuhkan energi sangat besar. Jadi disiplin dalam mengonsumsi makanan itu menjadi hal yang penting. Dan poinnya adalah Sintayong itu omong tentang disiplin ini, Bung Alvin, itu sekarang pun tentang disiplin mengonsumsi makanan. Ya. Jadi ini saya kira setuju sependapat dengan tadi Pak Andi katakan. Waktu masih setahun ini, tentu Sintayong akan melakukan pembenahan dari sisi kebutuhan nutrisi, asupan gizi pemain-pemain kita. Karena sekali lagi sangat diharapkan dengan fisik yang bagus ya, pemain bisa bermain full selama 90 menit ya, 90 menit dan dalam top form yang kurang lebih stabil. Selama ini terus terang yang sering kita lihat adalah pemain kita biasanya 45 menit pertama bagus nih. Bagus. Tetapi memasuki 45 menit kedua, pada paruh babak kedua itu sudah mulai jadi sebagus-bagusnya skill seorang pemain, tapi kalau tidak ditunjang dengan daya tahan fisik yang bagus, yang tubuh yang bagus, yang bugar, maka dia tidak akan mampu berkreasi untuk bisa menciptakan hasil yang bagus di lapangan. Jadi kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sintayong ini ya, disiplin tentang mulai dari disiplin waktu latihan, istirahat sampai dengan disiplin makanan ya. Jadi ini hal yang positif dan sekali lagi ini adalah pembelajaran untuk semua klub ya, untuk seluruh dalam konteks pembinaan sepak bola di Indonesia. Jadi itu tidak boleh ditawar sebetulnya. Jadi aspek gizi ini menjadi hal yang sangat penting. Karena kita bicara tentang apalagi sepak bola ya, olahraga yang membutuhkan itu luar biasa. Artinya jangan memperhatikan gizi saat berada di timnas saja. Tetapi, iya dong. Ya. Tapi saat masih di klub juga harus memperhatikan gizi. Sejak dari klub bahkan ini kan menjadi catatan untuk setiap keluarga Indonesia. Boleh katakan seperti setiap keluarga Indonesia bahwa anak itu memang dimulai dari sekali tadi yang sepengetahuan saya mulai dari dalam rahim ya sampai dengan pada usia emasnya ketika dia ini memang asupan gizi harus betul-betul diperhatikan ya. Dengan gizi yang baik, karena tidak ada ceritanya seorang atlet itu gizinya buruk ya. Dia harus punya asupan gizi yang bagus, tapi bukan berarti tidak bisa dikoreksi. Dalam perkembangannya itu harus bisa lagi dibenahi dengan sentuhan-sentuhan yang baru. Jadi saya yakin sekali di tim nasional, apalagi Pak Andi katakan memang itu kan kita juga punya tim ya, tim yang ngurusin konsumsi ini kan juga punya tim khusus dan memang mereka ahlinya, mereka pasti sudah tahu apa yang terbaik untuk pemain tim nasional. Ya dan kalau memang seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh para pemain kita untuk menghadapi misalkan tipe pelatih seperti Sintayong yang sangat disiplin seperti ini, Bung Dion. Tapi jangan dulu dijawab. Ya. Kita jeda lagi sebentar, Pak Andi. Kita harus jeda lagi sebentar. Dan Tribuners, kita akan kembali lagi ke hadapan Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.